Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Reni Wulandari Abidin, teman belajarmu. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Teman-teman, saya sengaja membuat video ini untuk teman-teman yang mungkin saat ini ada di fase yang paling berat. Beban hidup sudah teramat sangat gitu ya. Sampai teman-teman mungkin ada yang pengen menyerah, pengen berhenti, ngerasa stuck, terjebak di titik terendah dalam hidup teman-teman. Nah, karena saya sudah mengalami berkali-kali di masa lalu, saya mau berbagi dengan teman-teman apa sih makna, hikmah dari semua ini agar teman-teman bisa bangkit dan justru jadi energi pengungkit booster terbesar agar teman-teman bisa segera bangkit, naik lagi, dan justru melesat lebih tinggi. Karena saya tahu, teman-teman pasti ketika ada di fase ini, itu tuh kayak ngerasa semua yang diupayakan, ya, sudah tidak ada hasil yang memuaskan. Padahal ikhtiar sudah sebegitu kerasnya, upaya sudah dilakukan, berbagai upaya. Tapi kok masih gini-gini aja? Aneh ya? Mungkin teman-teman ngerasa ketika bala bantuan datang dengan mungkin bantuan support moral ya, nasihat-nasihat, diberi motivasi, diberi kalimat-kalimat nasihat yang bisa membangkitkan gairah untuk bangkit lagi, teman-teman sudah terlanjur kecewa, akhirnya apatis. Karena ya hidup masih gini-gini aja. Misalnya ada temen nih, ayo kita ke orang yang katakan bisa lah ya. Mungkin psikiater, terus psikolog, trainer gitu ya, atau mentor agar kita termotivasi kembali, kita sudah apatis. Ah ngapain? Toh hasilnya gini-gini juga. Tapi izinkan saya mensimulasikan sesuatu kepada teman-teman, agar teman-teman semakin paham apa maksud saya. Di sini kita lihat ada satu lembar kertas. Saking tipisnya ini mudah robek, mudah terbakar, mudah larut, mudah hancur, mudah terbang. Kita coba beri beban. Wah, nggak kuat ya. Kita coba sekali lagi. Tetap nggak kuat. Nah, gimana kalau kertasnya kita lipat? Misalnya ini, saya sudah lipat kertasnya. Wah, bisa ya? Coba sekali lagi. Bisa. Dia nggak jatuh. Bisa. Nah, sudah ya? Mengerti ya? And if I release the pencil, and if I release the pencil. Nah teman-teman, dari simulasi tadi saya mau menjelaskan bahwa ketika hidup melipat paksa diri kita, ya, dengan berbagai penderitaan, dengan berbagai kesulitan hidup mungkin teman-teman menganggapnya, tanggung jawab yang besar, entah mungkin tanggung jawab mencari nafkah, dan tanggung jawab yang lainnya, ini adalah mekanisme Tuhan untuk membuat teman-teman menjadi kuat. Caranya, ya, dengan cara-cara yang teman-teman anggap tidak menyenangkan. Caranya keras, menyakitkan, memaksa, ya. Sesuatu yang teman-teman gak suka tapi teman-teman harus. Menurut teman-teman apa? Teman-teman sedang dibentuk untuk menjadi kuat. Dibentuk otot-ototnya, kepercayaannya, imannya. Bukan hanya fisik aja ya, bukan hanya psikis saja, tetapi secara holistik, secara keseluruhan. Teman-teman sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar rasa sakit yang teman-teman alami saat ini. Kok
seperti tidak berkesudahan. Itu yang mungkin teman-teman jengkel ya. Penderitaan ini, beban ini, rasa sakit ini kok seperti tidak berkesudahan. Itu karena teman-teman kurang bisa melihat dengan wadah kesadaran perspektif yang lain, ya, bahwa kesakitan itu satu lapisan dengan kemudahan, teman-teman, dengan keberuntungan. Jadi dalam dualisme itu kan ada siang, ada malam, laki-laki perempuan, baik buruk, ya, hitam putih. Di wilayah non-dualisme, di mana sudah melampaui itu semua, tidak ada hitam putih, tidak ada baik buruk, tidak ada kuat lemah. Semua adalah kesatuan. Dalam artian, ketika teman-teman sebegitu menderitanya, berarti ada sesuatu yang sebegitu luar biasanya. Teman-teman tinggal switch nih, kapan mau berpindah mencari. Karena tidak harus menunggu kesulitan selesai dulu baru mendapat kemudahan. Kesulitan dan kemudahan ini dua hal yang berdampingan. Jadi tidak harus menunggu selesai dulu penderitaannya, baru kita mencari di mana nih kebahagiaannya. Ada di situ berbarengan. Cari. Ini PR untuk teman-teman semuanya, ya. Dicari apa sih maksud Tuhan melipat-lipat kita seperti ini? Kalau di laundry ya, untuk baju biar bisa wangi, biar bisa bersih, bayangin teman-teman. Dikasih deterjen, dikucek, dibolak-balik di mesin cuci. Setelah itu dikeringkan. Selesai dikeringkan, nggak selesai sampai di situ. Disetrika sampai dengan temperatur yang sebegitu panasnya. Agar membuat baju kita sedemikian kerennya. Begitu teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang sudah terlanjur, saya sudah bosan hidup, ngapain? Ngapain belajar pemberdayaan diri? Ngapain belajar spiritual? Ngapain belajar skill editing video, skill masak, skill marketing, mungkin apapun lah, ngapain? Toh hidup ujung-ujungnya mati. Toh hidup ujung-ujungnya menderita juga. Gitu lagi. Nah, untuk teman-teman yang sudah ada di level apatis seperti ini, sudah ada di level yang saya rasa memprihatinkan ya. Teman-teman, mungkin kita ngerasa ya kita belajar apapun akan tetap ada juga penderitaannya. Kita mandi pun tetap bau juga suatu saat gitu ya. Sore mandi, kita berkegiatan sore bau juga, jadi ngapain mandi? Nah, untuk kesadaran seperti ini teman-teman mungkin kita ngerasa hidup ini stuck ya. Berputar dalam lingkaran, ya, berputar dalam lingkaran. Bangun tidur, berkegiatan, tidur lagi gitu, terus membosankan, ya. Tetapi sebetulnya di ranah spiritual, jiwa kita, kesadaran kita, itu walaupun gerakannya, circle-nya, lingkaran, rutinitasnya itu saja, penderitaannya kita bertemu dengan penderitaan-penderitaan yang lainnya, dengan duka-duka yang lainnya, ya, tidak hanya suka saja. Sebetulnya tidak hanya berbentuk lingkaran teman-teman, tetapi berbentuk spiral naik ke atas. Jadi kita tetap bertemu dengan suka dan duka, tetapi kesadaran kita terus meningkat naik ke atas, tidak stuck ada di wilayah bawah. Itulah kenapa kita harus terus mengupgrade diri kita, mengupdate software yang ada dalam batin kita. Cepat cari bantuan, lalu teman-teman kembali temui diri kita, ya, cari. Kita diperlakukan sebegitu buruknya oleh kehidupan, kedahsyatan apa di balik ya, berdampingan dengan keburukan-keburukan tersebut, dengan kesedihan-kesedihan tersebut. Karena hidup adalah adil, dualisme. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Apapun yang hidup lakukan kepada kita, karena kita akan terus seiring perjalannya waktu kita akan menuju langit, maka sudah pasti keagungan yang sedang kita bentuk, ya, keagungan yang sedang Tuhan bimbing kepada kita. Tetap semangat ya. Semoga teman-teman sehat walafiat, sadar lahir dan batin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.